Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang prakarya dan kewirausahaan SMA kelas 11. Adapun prakarya dan kewirausahaan ini dibagi menjadi 4 bidang, yaitu bidang kerajinan, rekayasa, pengolahan, serta budidaya. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bidang kerajinan, yaitu wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar pada dasarnya melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting di dalam wirausaha kerajinan. Karena pada tahapan ini, ide-ide dan peluang usaha itu ditentukan. Kemudian, penentuan sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan. Ada pula perencanaan administrasi usaha serta perencanaan pemasaran usaha kerajinan. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah tahapan produksi, di mana tahapan produksi ini merupakan tahapan lanjut dari tahapan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, pada tahapan produksi, aneka produk kerajinan ditentukan, manfaatnya, serta potensi kerajinan itu sendiri. Kemudian alat bahan yang dibutuhkan serta proses produksi sampai kepada pengemasan produk kerajinan. Tahapan ketiga adalah tahapan perhitungan titik impas atau break-even point dari usaha kerajinan. Pada tahapan ini akan dihitung titik impas atau break-even point dari sebuah produk usaha kerajinan, sehingga dengan menghitung break-even point, kita bisa menentukan biaya pokok produksi. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi hasil perhitungan titik impasnya sampai kepada penentuan harga jual sebuah produk, serta menentukan untung dan ruginya sebuah usaha produk kerajinan. Tahapan yang keempat yaitu tahapan promosi. Kita tahu bahwa promosi memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah pemasaran produk. Karena tanpa promosi yang baik, maka pemasaran juga akan terkendala. Oleh sebab itu, tahapan ini sangat penting juga kita lakukan, di mana pada tahapan ini kita menentukan strategi promosi dari produk hasil usaha kerajinan yang sudah kita buat. Sehingga dengan strategi promosi yang baik, diharapkan nanti pemasarannya pula akan baik, sehingga akan menguntungkan bagi wirausahawan. Promosi ini bisa dilakukan dengan cara langsung maupun cara tidak langsung. Namun tujuannya semuanya untuk meningkatkan pemasaran serta meningkatkan keuntungan dari sebuah usaha. Nah, tahapan yang paling akhir dari sebuah usaha adalah tahapan pelaporan. Nah, pelaporan atau laporan ini sangat penting di dalam sebuah kegiatan usaha. Karena dari laporan inilah nanti kita akan menganalisis kegiatan usaha yang sudah kita lakukan. Kemudian kita akan menentukan strategi selanjutnya untuk usaha yang sama berbekal atau berdasarkan pengalaman usaha yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, jadi kelima tahapan ini mulai dari tahapan perencanaan, tahapan produksi, kemudian tahapan menghitung break-even point,
kemudian tahapan menentukan strategi promosi, serta tahapan pelaporan. Ini wajib dilakukan oleh seorang wirausahawan dalam sebuah usaha yang dilakukannya. Nah, pada kelas 11 SMA di bidang kerajinan, kita akan membahas tentang kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, limbah ada dua jenis. Ada limbah organik dan limbah anorganik. Tentu kita tahu bahwa limbah, yang dikatakan dengan limbah ini adalah bahan-bahan buangan yang sudah tidak terpakai lagi oleh kita, kemudian dibuang sehingga dia disebut sebagai limbah. Nah, kita tahu bahwa ketika limbah ini dibuang ke lingkungan, maka ada efek yang buruk terhadap lingkungan kita. Nah, oleh sebab itu, jika limbah ini bisa kita manfaatkan menjadi sebuah peluang usaha, maka tentu nilainya akan meningkat. Kita lihat dulu jenis-jenis limbah. Ada dua jenis. Yang pertama adalah limbah organik. Limbah organik ini adalah limbah-limbah yang bisa dengan mudahnya diuraikan atau mudah membusuk ya. Jadi bisa diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di lingkungan kita. Limbah-limbah organik mengandung unsur karbon. Biasanya ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya banyak sekali. Limbah-limbah dapur seperti kulit buah, limbah sayuran, kotoran manusia dan hewan, kemudian limbah-limbah lain seperti daun dan seterusnya. Ini merupakan contoh limbah organik. Nah, limbah organik ini ketika dibuang ke lingkungan, dia akan dengan mudah diuraikan oleh mikroorganisme karena sehingga dia mudah membusuk. Limbah yang kedua adalah limbah anorganik. Ini adalah jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik relatif sulit terurai. Nah, artinya ketika limbah anorganik ini dibuang ke lingkungan kita, tentu ini akan menyebabkan efek negatif atau dampak yang buruk kepada lingkungan kita. Karena proses penguraiannya memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, contoh-contoh limbah anorganik misalnya adalah limbah minyak atau sisa-sisa minyak goreng misalnya, sisa dari dapur, kemudian limbah-limbah besi, timah, logam-logam lain, kemudian kaleng, plastik, dan seterusnya. Nah, kita bayangkan jika limbah-limbah ini menumpuk di lingkungan kita, tentu efeknya sangat buruk. Dan jika memang bisa kita buat menjadi sebuah peluang usaha, maka peluang usaha kerajinan dari bahan limbah ini akan memberikan peluang yang sangat baik, karena limbah yang nilainya kurang baik ini akan kita ubah menjadi sesuatu atau produk yang bernilai jual tinggi. Limbah anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, seperti kaleng bekas, botol, plastik, karet sintesis, potongan-potongan logam, jenis-jenis batuan, atau bahkan pecahan gelas. Nah, dari beberapa contoh limbah anorganik yang sudah dijelaskan di atas, ada beberapa yang bisa didaur ulang. Contohnya adalah sampah plastik, kemudian logam, kaca, dan kaleng. Kemudian jika tidak layak untuk dipakai, maka limbah anorganik juga bisa dilebur. Untuk limbah-limbah yang masih kondisinya baik, itu bisa dimanfaatkan kembali menjadi sebuah karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, maka secara ekonomi nilainya akan meningkat. Nah, dari sinilah kemudian muncul ide-ide atau peluang-peluang usaha bagi wirausahawan kerajinan dari limbah. Nah,
Kita lihat ada beberapa contoh limbah di sini, ada limbah organik dan limbah anorganik. Tadi sudah dijelaskan bahwa limbah organik ini adalah limbah-limbah yang bisa dengan mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Biasanya dia berasal dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbon, ya misalnya kulit pisang, daun-daun kering, sampah-sampah rumah tangga, kemudian ada sampah-sampah buah. Namun limbah anorganik ini adalah limbah yang tadi sulit diuraikan oleh mikroorganisme, membutuhkan waktu yang lama untuk terurai, bahkan mungkin ada yang tidak bisa terurai. Biasanya berasal dari limbah-limbah industri, contohnya kantong plastik, kaca, kertas, botol, kaleng, dan seterusnya. Nah, kita harus bisa memisahkan antara limbah organik dan limbah anorganik, sehingga nanti ketika kita menentukan usaha di bidang kerajinan, kita akan dengan mudah mengorganisir produk yang berasal dari limbah organik dan yang berasal dari limbah anorganik. Nah, itu tadi adalah limbah organik dan anorganik, perbedaannya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan limbah bangun datar? Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar, namun dia tidak memiliki ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi empat, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Nah, contoh dari limbah berbentuk bangun datar yaitu tadi yang memiliki panjang dan lebar namun dia tidak memiliki ruang. Itu contohnya yang berasal dari limbah-limbah organik adalah daun. Kemudian pelepah pisang. Kemudian banyak yang lain ya. Kemudian dari limbah anorganik yang berbentuk bangun datar ini adalah kertas, kain perca, kemudian plastik. Nah, limbah-limbah yang inilah yang bisa nanti kita manfaatkan untuk membuat produk kerajinan. Nah, ini ada beberapa gambar limbah ya. Dari beberapa gambar ini ada beberapa yang bisa kita buat menjadi sebuah produk kerajinan dari bahan limbah. Ada limbah botol, ada kain perca, ada kaleng, kemudian ada botol kaca ya. Ini juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan dasar untuk produk kerajinan kita. Ada bungkus-bungkus makanan-makanan instan, kemudian ada kaleng. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan. Misalkan di gambar yang paling atas di tengah bagian atas ini adalah gambar botol bekas atau limbah bekas dari plastik ya yang kemudian dibuat menjadi boneka. Kemudian ada juga tas yang dibuat dari bekas bungkus makanan-makanan instan ya. Bisa dibuat tas, kemudian bisa dibuat tas belanja, kemudian ada juga bisa dibuat miniatur mobil dari kaleng, kemudian bisa juga dibuat sebagai pot untuk tanaman. Jadi banyak sekali manfaat dari limbah yang bisa kita buat. Contoh produk olahan limbah anorganik, ini dia ada dari kain perca, ini ada keset, kemudian bisa juga dibuat sandal jepit, bisa dibuat dompet, bisa dibuat baju, bisa dibuat lampu, bunga, kemudian ada mainan, celengan, dan hiasan-hiasan lainnya. Jadi sangat banyak sekali. Nah, kita memasuki tahapan yang pertama dalam sebuah kegiatan wirausaha kerajinan. Yang pertama tadi adalah tahapan perencanaan. Nah, di tahapan perencanaan ini tadi ide dan peluang usaha kerajinan itu akan dianalisis. Kita akan melihat, kita akan memunculkan ide atau peluang usaha dari lingkungan di sekitar kita. Dengan menganalisis, yang pertama adalah
berapa luas usaha yang akan kita pilih. Ini kita mau usahanya usaha kecil, menengah, atau usaha yang besar. Kemudian bentuk usaha apa yang akan dipilih, jenis usaha yang akan ditekuni, kemudian informasi usaha yang akan diterima, kemudian ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Ini tentu sangat penting dalam perencanaan ya. Jadi analisis peluang usaha itu sangat penting sekali dilakukan. Kemudian ada pemetaan potensi usaha. Dalam pemetaan potensi usaha, ini ada namanya analisis SWOT. Ini adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yaitu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal. Ya, jadi analisis SWOT ini melingkupi dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari usaha itu sendiri. Analisis ini didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal untuk menentukan strategi terbaik. Kemudian dilakukan pembobotan terhadap nilai unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan. Nah, jadi tadi analisis SWOT itu ada mencakup dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Kita lihat dulu faktor internal. Jadi faktor internal ini lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Jadi faktor internalnya adalah kekuatan dan kelemahan dari potensi usaha itu. Kemudian analisis eksternalnya itu adalah menggali peluang atau opportunity dan ancaman, threat yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan mendatang ya. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk kerajinan sebagai alat penyusun strategi. Nah, biasanya analisis SWOT ini dilakukan di tahapan perencanaan. Ketika sebuah ide atau peluang usaha muncul, maka tidak serta-merta kita langsung membuat produk. Tetapi ketika ide dan peluang usaha itu muncul, kita akan membuat analisis SWOT dari faktor internal dan eksternal tadi yang meliputi kekuatan, kelemahan, kemudian peluang serta ancaman yang kemungkinan akan kita hadapi ketika kita menentukan usaha itu. Nah, biasanya analisis SWOT ini dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar. Bisa dengan melakukan wawancara pengusaha yang sudah melakukan itu terdahulu. Kemudian bisa juga dengan mengunjungi atau melihat secara langsung kegiatan-kegiatan usaha serupa yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada contoh analisis SWOT untuk usaha gantungan dan boneka serta boneka bando ya. Ini produknya seperti yang kita lihat di bagian kanan atas. Ini adalah produk kerajinannya. Nah, maka ketika muncul ide untuk membuat usaha kerajinan, membuat gantungan dan boneka danbo ya, maka kita harus menganalisis unsur kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang mungkin kita hadapi. Jadi kita lihat dulu dengan cara mewawancara atau kemudian melihat dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk menganalisis SWOT atau SWOT untuk usaha yang akan kita lakukan. Nah, contohnya di sini kekuatan dari usaha gantungan dan boneka danbo ini adalah disukai oleh banyak kalangan. Kemudian konsep penawaran menggunakan media sosial. Kemudian masih banyak yang kurang tahu dan seterusnya. Jadi kita analisis satu persatu seluruh kekuatan dari ide atau peluang usaha yang akan kita lakukan. Kemudian kita juga harus menganalisis kelemahan atau weakness dari usaha ini. Kira-kira kelemahan apa saja yang kira-kira terjadi atau yang dihadapi atau yang ada ketika kita melakukan kegiatan usaha untuk membuat gantungan dan boneka ini ya. Salah satu contohnya di sini banyak persaingan. Jadi sudah banyak yang membuat jenis usaha seperti ini. Kemudian modal misalnya masih kurang dan seterusnya. Jadi dianalisis sebanyak-banyaknya sehingga dengan itu nanti kita bisa menentukan usaha ini bisa dilakukan dengan cara apa dan bagaimana.
Selanjutnya, faktor yang ketiga ini adalah kesempatan atau peluang atau opportunity. Nah, ada beberapa peluang di sini yang dianalisis, yaitu yang pertama, dengan adanya inovatif dan kreatif usaha ini memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar dan bisnis online. Kemudian belum banyak pembuat boneka yang dapat mengukir nama pemesan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, artinya pada bidang pada aspek kesempatan atau opportunity, eh, calon wirausahawan pembuat gantungan dan boneka Danbo ini melihat ada peluang atau ada kesempatan yang bisa dia lakukan yang berbeda dengan usaha yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kalau orang lain sudah bisa membuat gantungan dan boneka saja, namun uh, calon wirausahawan ini melihat peluang bahwa masih bisa dibuatkan nilai tambah pada gantungan dan boneka yang sudah dibuat, yaitu dengan cara mengukir nama pemesan pada boneka. Nah, ini adalah peluang yang bisa ditangkap oleh calon wirausahawan itu. Kemudian peluangnya adalah yang selanjutnya memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Nah, ini kita identifikasikan semua peluang atau kesempatan yang kira-kira ada atau muncul ketika usaha ini dilakukan. Selanjutnya, dari faktor eksternal yaitu ancaman atau threat. Nah, kita identifikasikan di sini ancaman-ancaman apa saja atau kira-kira masalah apa saja, kesulitan apa saja yang mungkin akan kita temui ketika kita melakukan usaha gantungan dan boneka Danbo ini ya. Yang pertama, alat yang digunakan masih belum memadai. Nah, ini adalah ancaman. Nanti bagaimana ancaman ini bisa kita minimalisir setelah kita menganalisisnya ya. Yang kedua, harga bahan baku yang meningkat, otomatis harga boneka juga semakin mahal. Ini juga akan mengancam sebuah usaha karena ketika bahan baku meningkat, harga bahan baku meningkat, harga produk juga akan meningkat. Otomatis nanti pembelian itu akan menurun. Oleh sebab itu, ini akan kita identifikasikan untuk dicari solusinya. Yang ketiga, banyak pesaing yang mengikuti konsep yang telah kita buat. Dan tentu saja pesaing usaha itu sangat banyak ya. Jadi kita akan bersaing dengan wirausahawan lain, tapi kita harus memiliki poin lebih atau nilai tambah yang baik, yang lebih dari usaha produk yang sama gitu ya. Nah, oleh sebab itu, analisis SWOT ini sangat bermanfaat dan sangat perlu dilakukan oleh seorang wirausaha sebelum dia memulai usahanya. Nah, baik, sampai sini dulu. Untuk aktivitas yang pertama, silakan siswa-siswiku sekalian berlatih menentukan peluang usaha untuk produk kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah yang berbentuk bangun datar yang ada di sekitar kalian. Nah, nanti silakan kalian lihat di sekitar kalian kira-kira ada limbah apa yang bisa dimanfaatkan menjadi produk kerajinan. Nah, nanti silakan diidentifikasikan produk kerajinan yang akan dijualnya seperti apa, kemudian konsumennya. Kita akan jual kemana? Apakah ke kalangan anak muda, apakah ke kalangan anak-anak, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah menentukan produk kerajinan yang dijual dan konsumen yang dituju, maka silakan siswa semua melakukan analisis SWOT terhadap peluang atau ide usaha yang ditetapkan. Nah, silakan nanti ditetapkan, dianalisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari usaha tersebut. Minimal masing-masing 10 item ya. Nah, kemudian silahkan dibuatkan laporan, lalu dipresentasikan hasil analisis dari peluang usaha produk kerajinan yang telah kalian tentukan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kesempatan yang diberikan dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.